Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, kurang semangat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya tanya, apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa, amin ya Bapak Ibu sekalian. Kita berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Tuhan kita sudah berkorban buat kita semua. Dia mati di atas kayu salibnya untuk memberikan kita hidup yang kekal, amin ya Bapak Ibu sekalian. Dia mati di atas kayu salib untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu sekalian. Siapa yang percaya kita semua sudah terima kemenangannya daripada Tuhan. Semua percaya amin. Karena itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama pagi hari ini, saat ini, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama sembah Dia. Karena hanya Dialah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Letakkan segala kemuliaan kami Tuhan, dan kami hanya ingin menyembah Engkau Tuhan saat ini. Yesus. Semua mahkota dunia semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat terlihat. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang dekat dengan semua yang memanggil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat terhentikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mahkota dunia, ya Tuhan, kami mau letakkan Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, semua mahkota dunia letakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan.
Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes, Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Yes, Woo! Ya Tuhan, Kau yang layak, 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 Kau yang layak Katakan Kau yang layak semuanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Ya Tuhan, ini pujian kami semua Tuhan. Jemaat-Mu GBI Semarang Indah Tuhan. Kami meninggikan Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Yes. Woo. Yes, sekali lagi katakan Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Yesus, Kau yang layak. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Oh Tuhan, yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Sekali lagi. Kau yang layak disembah. Mari kita mau sembah Dia. Mari kita mau sembah Dia Bapak Ibu sekalian. Kiramaya rasyana ya ramaya rasyed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 
Tuhan, kami mau letakkan segala kemuliaan kami Tuhan, segala mahkota dunia Tuhan, segala pujian manusia Tuhan, kami tidak hiraukan Tuhan. Kami mau hiraukan semua itu Tuhan. Kami mau menyembah hanya Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kiramaya rasyed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 e. Oh Tuhan, oh
pujian penyembahan kami Tuhan. Kiramaya Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat karya-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Dengan pujian kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Hanya ini yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami minta biarlah kiranya Engkau berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Dan hari demi hari Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan kemuliaan demi kemuliaan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya siap untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, amin. Lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya masih semangat buat memuji Tuhan? Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Hanya oleh darah anak domba kita boleh beroleh kemenangan, beroleh keselamatan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Semuanya puji Dia, katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian
Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang mulia karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darahnya, oleh darah anak domba. Yes. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Rasakan ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas kali dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunanmu. Yes Tuhan. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas kali dalamku oleh kuasa darahnya. Sekali lagi kita mengatakan kita bebas, bebas. Yes. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas kali dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Dia sungguh baik, Dia sangat baik buat kita semua. Yes, Dia mati buat kita semua, bangkit buat kita semua. Yes. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah pemenang. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku, yes. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Allah kemenang. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik,
to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sekali lagi, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Yeay. Yes. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima satu karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Ya, terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini minggu pertama bulan April ini
kami ada di rumah Tuhan, dapat beribadah kepadamu dengan sehat dan kuat diberkati Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tolong Kau berkati dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, dan berkati telinga kami untuk mendengar suara-Mu. Biar Roh-Mu menolong kami semua pada pagi hari ini, dan saat ini biarlah kami boleh merasakan rema yang daripada Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami juga patahkan dan usir segala roh-roh kegelapan, kuasa jahat yang hendak menghalangi dan merampas firman Tuhan. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus, segala gangguan halangan kami patahkan, dan Roh Tuhan bekerja memberkati kami mendengar firman-Mu. Terima kasih, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan ini semua. Kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, silahkan duduk kembali. Puji Tuhan ya, pagi ini tidak terasa kita memasuki bulan yang keempat di tahun yang baru ya. Jadi waktu berlalu begitu cepat, 3 bulan sudah lewat, seperempat waktu tahun ini sudah kita lalui, dan kita memasuki bulan yang keempat. Dan pada pagi hari ini masih dalam tema The Year of Transformation atau tahun transformasi. Maka pada pagi ini tema yang akan saya sampaikan adalah transformasi dalam hal melakukan kehendak Bapa ya. Melakukan kehendak Bapa. Ya, saya menemukan satu hal yang sangat penting, bahwa melakukan kehendak Bapa ini satu perkara yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting sekali. Mari kita baca dulu satu ayat dari Matius 7 ayat 21, bahwa soal melakukan kehendak Bapa ini masalah penting karena menentukan hidup atau mati. Ya, jadi ini perkara yang penting karena menentukan hidup atau mati ya kita. Jadi sangat penting, tidak main-main ya. Hidup atau mati. Matius 7 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama. Matius 7 ayat 21. 2, 3, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi ternyata tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Artinya apa? Berarti tidak semua orang Kristen itu masuk surga loh, saudaraku. Tidak berarti kalau kita sudah ke gereja, kita masuk surga. Belum tentu. Kenapa? Karena orang itu melakukan kehendak Bapa atau tidak. Kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, meskipun dia Kristen, dia tidak masuk surga. Karena di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi soal melakukan kehendak Bapa ini menurut saya sangat-sangatlah penting. Karena itu menentukan kita masuk surga atau tidak, saudaraku. Ya, kita mati atau hidup, kita di surga
atau di neraka. Itu ditentukan apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Ya, itu. Yang kedua, kita belajar bahwa melakukan kehendak Bapa itu ada harga yang harus dibayar. Tidak gratis, tidak cuma-cuma. Ya, untuk percaya Yesus gratis. Tapi untuk menjadi murid Tuhan yang melakukan firman-Nya itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Ya, contohnya Maria. Maria melakukan kehendak Tuhan itu tidak cuma-cuma. Lihat apa harganya. Kita buka Lukas 1, 34, 36 dan 37. 34 kita baca bersama. 3, 2, 1. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya wajar, malaikat datang kepada Maria dan berkata, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria kaget, bingung, dan berkata dengan jujur, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami? Masa orang belum bersuami kok bisa hamil ya? Kan aneh, tidak mungkin. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, memang mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria bisa saja menolak. Tidak. Aku tidak mau hamil karena aku belum bersuami. Tetapi dia setelah mendengar kata malaikat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, dia berkata, baiklah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya, ya, aku mau menurut kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa dalam hidupku. Tapi itu akan membawa resiko yang sangat besar. Karena pada zaman itu, kalau seorang belum menikah, dia hamil, ya baru bertunangan, sudah hamil, dia akan dirajam dengan batu. Hukumannya mati, saudaraku. Dirajam batu, dilempari dengan batu oleh orang-orang banyak. Ya, saya melihat di televisi itu kejamnya orang yang dirajam dengan batu. Mukanya ditutup, seluruh badannya ditutup. Dia dijatuhkan dari mobil di tengah jalan, orang-orang berkerumun, lalu salah seorang mereka melempar batu di kepalanya, dan setelah itu diikuti oleh banyak orang yang lain, melempar batu di kepala dan di seluruh tubuhnya, dan dalam waktu singkat orang itu pasti mati, saudaraku. Jadi hukumannya itu rajam, dirajam dengan batu sampai mati. Dan Maria tahu itu, ini resikonya. Kalau aku hamil di luar nikah, belum menikah, pasti aku akan dirajam dengan batu. Tetapi walaupun mengetahui resiko yang sangat berat, Maria tetap berkata, baiklah, jadilah kehendakmu menurut perkataanmu itu. Ya, jadilah padaku menurut perkataan. Ya, aku mau melakukan kehendak Bapa. Walaupun ada resiko berat yang harus ditanggungnya. Itu yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Tuhan Yesus taat melakukan kehendak Bapa meskipun ada resikonya. Matius 26 ayat 42. 1, 2, 3. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, jadilah kehendakmu itu artinya aku akan minum cawan itu. Walaupun cawan itu adalah cawan pahit,
cawan itu cawan sengsara, cawan itu adalah cawan kematian di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, artinya dia akan disesah, dia akan dianiaya, dia akan diseksa, dan akhirnya akan mati digantung di atas kayu salib. Jadi tidak main-main ya. Orang-orang ini, Maria dan Tuhan Yesus, mengatakan ya untuk melakukan kehendak Bapa dengan resiko yang sangat besar. Yang ketiga, kita menyadari bahwa kehendak Bapa sering bertentangan dengan kehendak kita, kehendak daging kita. Kita maunya, Tuhan maunya ke kanan, tapi daging kita maunya ke kiri. Tuhan maunya kita maju, tapi daging kita maunya kita mundur. Ya, jadi kehendak Bapa sering bertentangan dengan kehendak daging kita. Mari kita baca ayatnya, contoh Rasul Paulus dalam Roma 7 ayat 19. Inilah pengakuan Rasul Paulus. Roma 7 ayat 9. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi dia ingin melakukan yang baik, tetapi yang dia lakukan bukan yang baik kehendak Bapa, tapi kehendak daging, yaitu yang jahat, yang tidak baik. Itu yang dia perbuat. Jadi perbuatan baik kehendak Bapa itu bertentangan dengan kehendak daging, ya, kehendak manusia. Ini terjadi, pergumulan ini bukan hanya untuk Rasul Paulus, tapi untuk kita semua. Ketika kita ingin berbuat baik, ya, tapi ternyata berulang kali kita jatuh dalam perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi ada pertentangan, ada pergumulan dalam hidup kita melakukan kehendak Bapa atau melakukan kehendak kita sendiri. Sebab itu kita perlu pertolongan Roh Kudus menguatkan kita. Hambatan melakukan kehendak Bapa, ya, ada hambatannya. Apa hambatannya? Kita baca Yohanes 2 ayat 16. Hambatan atau halangan untuk melakukan kehendak Bapa. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hambatannya adalah dunia. Dunia itu apa? Dunia itu ada 3, dikatakan di sana. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini 3 hal yang menghalangi kita melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ada keinginan mata yang membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Ada keinginan daging yang menghalangi kita melakukan kehendak Bapa. Dan yang ketiga, ada keangkuhan hidup. Mari kita lihat singkat satu persatu. Yang pertama, keinginan mata. Contohnya Hawa. Kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat dengan mata bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, sedap kelihatannya itu pandangan mata, melihat dan kelihatan. Ya, melihat dan kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi ketika Hawa melihat dan menurut penglihatannya buah itu enak, sedap untuk dimakan dan memberi pengertian, maka dia mengambil buah pengetahuan akan yang baik dan jahat, atau buah si malakama, ya. Lalu buah
pohon kehidupan. Dan ketika dia makan, dia memberikan juga kepada suaminya, kepada Hawa, dan dia juga memakannya. Itulah awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi pertama halangan kita melakukan kehendak Tuhan adalah keinginan mata. Mata kita melihat dan kita jatuh dalam dosa. Mata melihat, keinginan mata. Yang kedua, keinginan daging. Ini Rasul Paulus tadi sudah mengatakan keinginan daging. Dia ingin berbuat yang baik, ya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak ku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Keinginan daging, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Apakah keangkuhan hidup? Kalau saudara melihat di televisi atau di koran-koran, ya, sekarang ini banyak diberitakan tentang ibu-ibu pejabat yang pamer kekayaan di medsos. Dan yang mereka pamerkan adalah barang yang mahal harganya. Itu apa, saudara? Itu perwujudan dari keangkuhan hidup. Ya, ingin dilihat hebat, ingin dilihat super kaya, ingin dilihat orang yang luar biasa. Ya, jadi contohnya adalah gaya hidup hedon istri pejabat yang suka pamer kekayaan lewat medsos. Kadang-kadang orang kelihatannya rendah hati, tapi sebetulnya dia sedang menyombongkan diri. Ya, misalnya ada orang yang berkata ke temannya, "Pak, katanya kamu pindah rumah." "Iya, tolong kapan-kapan kamu mampir ya. Mampirlah ke gubuk saya yang sederhana." Ya. Yang punya rumah, mampirlah ke gubuk saya yang sederhana. Padahal dalam hatinya berkata lain, mampirlah nanti kamu akan terkagum-kagum melihat rumah saya yang mewah dan luar biasa. Hatinya berkata begitu, walaupun mulutnya mampirlah kapan-kapan ke rumah gubuk saya yang sederhana. Tapi intinya kamu akan kagum melihat rumah saya yang sangat mewah, ya. Saudara, memang luar biasa orang-orang, ya, yang yaitu hedon ini, termasuk kelompok hedon. Saya melihat di TV ada Afi Rahmat open house rumah baru, ditunjukkan kompor gasnya. Kompor gas, diceritakan kompor gasnya Afi Rahmat ini harganya 1 miliar. Kompor gas 1 miliar. Ya. Padahal kalau kita beli kompor gas 500.000, itu fungsinya sudah cukup sama. Fungsinya bisa untuk masak apa saja. Bisa untuk goreng, bisa untuk godok, bisa untuk manggang, sama. Tapi kalau orang kaya lain, tidak mau beli kompor yang murah, beli kompor gas yang harganya 1 miliar. Ya, ini ya. Suaminya gajinya 4 juta sebagai pegawai seknek, tapi istrinya rajin beli mobil mewah. Mana mungkin, saudaraku, suami gaji 4 juta, belinya mobil mewah, rajin. Rajin itu artinya apa? Tidak sekali, 2 kali, berulang kali. Ya, belanjanya mobil mewah dengan gaji 4 juta sebulan. Pasti, ya, ini yang lain juga tidak mau kalah. Gaji suaminya tidak seberapa, tapi belanjanya mobil mewah. Mungkin saya sudah pernah lihat di YouTube, ya,
Ini saya ambil dari YouTube. Satu lagi, ini nyebar duit, saudaraku. Kalau enggak orang kaya, maka bisa nyebar duit. Nyebar uang, saudaraku. Karena uangnya terlalu banyak, bingung naruhnya di mana, ya sudah disebar. Tapi tentu bukan tanpa tujuan. Tujuannya apa? Ya tadi itu, keangkuhan hidup. Biar terkenal hebat, biar terkenal kaya, biar terlihat luar biasa. Satu lagi, ini istri pejabat bawa tas, ya. Ini bukan tas biasa, tas bikinan merek Hermes, ya mungkin pernah dengar, ya. Tas kecil ini mereknya Hermes, harganya 1 miliar. Tas wanita ini harganya 1 miliar. Kayaknya kok uang 1 miliar itu kok kecil ya. Bentuknya tas tok, saudaraku. Coba tas begini, model begini, serupa dengan ini. Di Johar 40.000 dapat, saudaraku. 100.000 paling mahal, dapat. Tapi bukan Hermes, mungkin Hermesnya KW. Yang ini, yang asli, harganya 1 miliar. Itulah keangkuhan hidup. Jadi hambatan-hambatan untuk melakukan kehendak Bapa, kalau kita punya keinginan mata, dituruti keinginan daging, dituruti keangkuhan hidup dilakukan. Bisa jadi kita Kristen puluhan tahun, tapi kalau waktu kita mati, kita tidak masuk surga karena tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, berikut ini adalah 5 langkah untuk membantu Anda menemukan kehendak Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan melalui doa. Ya, waktu berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tolong Tuhan, apa kehendak-Mu? Beri aku melakukan kehendak-Mu. Beri aku kekuatan melawan keinginan mata, menolak keinginan daging, dan menjauhkan diri dari keangkuhan hidup. Doa bukan hanya sekedar menanyakan Tuhan apa yang Dia ingin kita lakukan, melainkan mengenal siapa Tuhan itu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang telah menebus kita dari dosa, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Kita mengenal Tuhan lebih dekat melalui doa kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dan kita mendapat kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Cari kehendak Bapa di Alkitab. Ya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Yang keempat, dengarlah bisikan Roh Kudus. Dan yang kelima, carilah konfirmasi dari orang-orang yang rohani dan bijak. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara, atau orang lain mengatakan ini kehendak-Mu, kehendak Tuhan bagimu, konfirmasi dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang saudara anggap rohani dan bijaksana, ya. Jadi konfirmasi itu penting. Pernah ada seorang bapak ketemu saya, Pak, saya dapat suara Tuhan. Bagaimana dapat suara Tuhan? Dari hamba Tuhan lain. Apa suara Tuhan itu? Itu Pak, dia bilang, saya disuruh Tuhan pergi ke Kalimantan. Ada apa pergi ke Kalimantan? Saya disuruh menginjil di sana. Dia seorang aktivis gereja. Menginjil, lalu bagaimana dengan istri dan 2 anakmu? Dia punya istri dan 2 orang anak. Dia bilang, Tuhan bilang nanti Tuhan pelihara. Saya berkata, kamu goblok, tolol kamu. Kenapa? Kamu pergi, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang support. Lalu Tuhan suruh memelihara istri dan anak-anakmu. Kamu keliru.
kamu salah. Tapi ini suara Tuhan. Ya, hamba Tuhan ngomong suara Tuhan, firman-Nya ada ndak? Hendaklah kamu pergi memberitakan Injil, tinggalkan istri dan anak-anakmu. Ada ndak di Alkitab? Ya ndak ada. Kalau tidak ada, berarti itu bukan firman Tuhan. Itu firman iblis, saya berkata. Jangan pergi, nanti kamu akan susah dan keluargamu akan susah. Betul, saudaraku. Dia memaksa pergi ke Kalimantan. Dan akhirnya apa? Istri dan anak-anaknya terlantar. Saudaraku. Dan dia di sana juga tidak menghasilkan jiwa-jiwa. Ya, berapa tahun kemudian dia pulang. Hidupnya susah, menderita, sengsara. Saudaraku. Karena apa? Karena dia tidak dengar konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan. Pergi ke Kalimantan itu baik, menginjil itu baik, tapi bukan begitu caranya. Nekat tanpa support, tanpa yang ada yang mendukung, tanpa ada yang memelihara keuangan istri dan anak-anaknya. Kecuali orang berkata, ini Pak, menginjil ke Kalimantan. Ini saya kasih uang 100 juta untuk penginjilan dan untuk istrimu di rumah. Itu mungkin lain. Tapi dia pergi tanpa dukungan dana, tanpa dukungan keluarga. Istrinya nangis-nangis, Pak, jangan pergi Pak, jangan pergi. Nanti Papa susah, nanti anak-anak juga susah. Tapi dia nekat, karepe dhewe, tidak mau dinasehati. Ya mau apa, dia orang dewasa, kalau dia mau bertindak apa-apa, dia ya punya hak untuk memutuskan. Cuma resikonya tidak enak. Ya saudara, jadi kalau dengar suara Tuhan, dengar, tanya konfirmasi sama hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang saudara anggap rohani. Dibandingkan, kalau perlu jangan hanya 2 hamba Tuhan, tanya 3-4 hamba-hamba Tuhan. Supaya jangan salah langkah, jangan keliru, dan akhirnya hidup menderita karena salah mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu, kita sebentar akan membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ada 2 alasan yang selalu saya mau sampaikan. Yang pertama, ketaatan membawa mujizat Tuhan. Ya, ketaatan membawa mujizat Tuhan. Ketika janda Sarwa taat, hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara oleh Tuhan. 2, ketika Naaman taat, sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ketika Petrus taat dan ia mengalami kelimpahan. Saya membaca sebuah kesaksian di YouTube dari Bapak Rudi dan Ibu Esther. Mereka dulunya orang Semarang, tetapi bangkrut. Usahanya bangkrut, tidak punya penghasilan. Sehingga akhirnya rumah mereka yang sederhana harus dijual. Rumahnya dijual, mereka pindah ke Denpasar, ke Bali, untuk mengadu nasib. Ini kisah nyata, saudaraku. Sampai di Denpasar dengan uang hasil menjual rumah, mereka membuka usaha. Pak Rudi membuka toko mebel, ukiran. Bu Esther membuka toko sembako, toko kelontong, ya, toko sembako. Dan beberapa tahun kemudian Pak Rudi sukses besar. Mebelnya itu laris, baik di Denpasar, di Bali, dan jika dia jual melalui online, banyak pesanan datang dari Surabaya, dari Semarang, dari Jogja, dari Solo, dari Jakarta, dari Bandung, sampai dari Singapura, dari Kuala Lumpur, dari Hong Kong,
sampai mancanegara. Pesanan datang secara online dan dia mendapat keuntungan yang besar. Tapi sebaliknya, Bu Esther sulit. Tokonya tidak berkembang. Tokonya tidak laku. Dan keuntungannya tidak menutup biaya-biaya bulanan yang harus dia bayar. Suatu hari Pak Rudi dan Bu Esther ini duduk bersama dan mengobrol. Pak, kenapa ya Pak? Usaha ini kok lain ya? Papa buka toko mebel dari jam 8 sampai jam 5 sore. Mama juga buka toko jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kenapa ya hasilnya kok beda? Papa kok moncer, diberkati. Usahanya maju, berhasil, untungnya banyak. Tapi mama kok kesulitan, kenapa? Sebetulnya sama saja. Cuma ada satu beda yang prinsipil mah. Apa Pak? Karena papa membawa perpuluhan kepada Tuhan, mama tidak. Loh apa bedanya? Ya beda. Saya baca di Alkitab, Pak Rudi ini, bahwa kalau kita taat membawa perpuluhan, Tuhan akan buka pintu-pintu surga, tingkap-tingkap di langit, dan memberkati papa luar biasa. Mama tidak bawa perpuluhan, mama kesulitan. Ya ibaratnya makan saja Senin Kemis, usaha Senin Kemis. Ya, Senin Kemis itu kalau Senin nyenen, kalau Kemis ngemis. Jadi susah sekali hidupnya. Saudaraku, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, kalau ada, mudah-mudahan tidak, kalau ada Bapak Ibu yang hidupnya susah, mari Tuhan berkata, cobailah aku. Cobailah aku. Tidak ada hal lain kita boleh mencobai Tuhan. Aneh ya. Tidak ada hal lain kita boleh mencobai Tuhan. Tapi dalam hal keuangan, dalam hal perpuluhan, Tuhan bilang cobai aku. Kalau aku tidak buka tingkap-tingkap langit dan memberkati engkau berlimpah-limpah. Hanya dalam hal keuangan saja Tuhan bilang kamu boleh mencobai aku. Dalam hal lain jangan mencobai Tuhan. Dan tentu ini sangat penting, saudaraku, sangat penting. Saya membaca beberapa kesaksian, tapi pagi ini saya tidak sampaikan yang lain-lain karena nanti waktunya terlalu panjang. Alasan kedua kita taat perpuluhan, karena perpuluhan akan membuka segala pintu langit, itu tadi. Segala pintu langit, pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu pemulihan dan lain sebagainya. Saya tidak ingin ada saudara yang hidup kekurangan. Karena itu saya tidak jemu-jemu menyampaikan pesan Tuhan ini. Dengan tujuan agar Bapak Ibu yang kekurangan bisa berubah hidupnya. Ya, alangkah indahnya kelimpahan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan itu, kelimpahan dalam segala hal. Kesehatan kelimpahan, kebahagiaan kelimpahan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan keharmonisan rumah tangga, kelimpahan kesehatan, dan hal-hal yang lain. Kita angkat satu pujian ini, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Berikan kami hati seperti hatimu Tuhan. Berikan kami mata yang dapat melihat tuayan yang sudah tersedia, jiwa-jiwa yang terhilang. Beri kami melihat Tuhan, orang-orang yang menderita, sengsara karena tidak mengenal Tuhan. Beri kami jemaat-Mu yang mengenal Engkau, bukan hanya percaya, tapi dapat mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak hanya menjadi Kristen bertahun-tahun yang terhilang, tetapi dapat menikmati janji-janji-Mu yang luar biasa. Melihat tingkap langit, pintu surga dibukakan bagi kami, dan kami mengalami hidup yang damai, berkelimpahan, berkemenangan, berbahagia selama-lamanya bersama Tuhan dalam kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih. Berkati kami juga pagi ini, kami akan membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Kami mau percaya, bahkan mau mencobai Engkau Tuhan, kalau kami belum pernah melakukannya. Kami percaya janji Tuhan, orang yang taat akan melihat mujizat Tuhan dan keajaiban yang Kau akan nyatakan, seperti Kau nyatakan kepada janda Sarfat, kepada Naaman, dan kepada Petrus. Kami akan mengalami itu semua, pemeliharaan Tuhan, mujizat kesembuhan, dan mujizat kelimpahan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan, melihat tingkap-tingkap langit dibuka dan pintu kelimpahan, pintu kesembuhan, pintu kesehatan, pintu kelimpahan, pintu kemenangan, pintu kebahagiaan, pintu kedamaian dibuka dan dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus, agar
orang-orang di sini dapat mengalami seperti apa yang Pak Rudi sudah mengalaminya dalam bisnis mebelnya di Denpasar. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali dan Bapak Ibu dapat memasukkan perpuluhan saudara melalui kotak yang ada di depan, yang di sebelah kanan. Biarlah Bapak Ibu mencoba ya. Cobalah. Kata Tuhan, cobailah aku. Jangan biarkan saudara hidup menderita dalam kekurangan, dalam kemiskinan bertahun-tahun lamanya. Sementara Tuhan menjanjikan hidup yang berubah luar biasa dalam kehidupan saudara. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita nyanyi satu lagu, Aku Percaya, berkat-Mu atas Kau limpah, dan kita akan mengikuti ibadah selanjutnya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur dan firman Tuhan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Dan saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang akan datang. Untuk yang pertama, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pada pukul 8 pagi. Dan firman Tuhan akan dilayani Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno dan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian untuk ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir, dapat tetap nonton ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Kemudian ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Passover dengan tema Catch the Fire yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 pukul 5 sore di ruang aula Gedung Philadelphia atau ruangan sekolah minggu. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna hitam atau abu-abu. Acara ini akan diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan setiap peserta wajib mematuhi protokol tersebut. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Ya, mari sebelum kita pulang kita akan menerima berkat daripada Tuhan dan saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri untuk kita boleh bersama-sama menerima akan berkat dari Tuhan atas kehidupan kita semua. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada saat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh diberkati oleh firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami Tuhan untuk
selalu taat di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika hidup kami taat, kami akan menerima akan setiap janji-janji-Mu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan dan terlimpahkan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah hasil pekerjaan karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menaruh wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.